Quick, we can't hold it back much longer. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan Kulkas Film. Bagaimana kabarnya? Apa yang terjadi bila kita memiliki parfum yang mampu membuat orang lain rela memberikan apapun yang mereka miliki untuk kita? Dan di video kali ini, kami akan menceritakan kisah hidup dari sang ahli parfum dalam menciptakan aroma yang sangat sempurna. Baik teman-teman, langsung saja menuju isi cerita. Sekaligus kami mengingatkan bila di video ini adalah konten spoiler. Quick, we can't hold it back much longer. Film berlatar belakang di abad 18 di Paris, Prancis, menampilkan seorang laki-laki bernama Jean-Baptiste Grenouille. Ia diseret dari dalam penjara menuju balkon, lalu hakim membacakan vonis hukuman gantung untuknya di hadapan ratusan orang yang seakan-akan sangat membencinya. Shall be bound to a wooden cross. Naturally, the stench was foulest in Paris. Kisah sang ahli parfum dimulai di tempat kelahirannya di Paris, tepatnya di pasar ikan di tempat ibunya berjualan. Ibunya telah melakukan 4 persalinan, namun keempat bayi berakhir tewas atau memang si bayi sengaja dibiarkan tewas. Namun saat itu Jean-Baptiste memilih lain. Ia menangis sehingga penduduk sekitar tahu bila dirinya sengaja dibuang sang ibu, sehingga ibunya berakhir di tiang gantungan. To the gallows. How many today? 4. Jean-Baptiste selalu dirawat di panti asuhan yang dibina oleh Madame Gallard. Karena berebut tempat tidur, Jean sempat akan dibunuh oleh teman-temannya, namun berhasil Madame hentikan karena baginya Jean-Baptiste adalah sumber pendapatan sama seperti anak-anak lainnya. By the age of 5, Beranjak 5 tahun, Jens belum dapat berbicara, namun dirinya menunjukkan bakat yang unik di antara teman-temannya. Semakin hari, ia semakin sadar bila indera penciumannya sangat tajam, sebuah anugerah yang hanya diberikan Tuhan kepadanya. when Jean-Baptiste did finally learn to speak, Beranjak 13 tahun, akhirnya ia belajar berbicara, sekaligus membuktikan bahwa bahasa sehari-hari belum cukup untuk menguraikan berbagai macam aroma yang terkumpul dalam dirinya. Something. 7, and not one so long. 10 francs. Ruangan semakin sempit untuk Jean-Baptiste. Alhasil, Madame menjualnya di rumah penyamakan kulit. Namun sayangnya, harga murah yang Madame terima hanyalah sementara. Harapan hidup di rumah penyamakan kulit hanya berumur 5 tahun. Dengan seseorang bekerja 16 jam sehari di musim panas dan di musim dingin. Lalu, Jean-Baptiste terbukti tangguh. Ia sanggup menyesuaikan diri dengan nasib barunya. Lambat laun, ia pun sadar terdapat berbagai macam aroma yang belum terjamah olehnya. where a utopia of unexplored. Jean-Baptiste telah menang. Ia berhasil bertahan di rumah penyamakan kulit sehingga sang majikan mengajaknya mengirim kulit menuju kota, sehingga ia dapat berbaur dengan dunia luar. He was in his element. Menjelang malam, terhirup aroma harum dari seorang gadis penjual buah. Ia mengikuti hingga membuat gadis tersebut takut. Setibanya di rumah gadis tersebut, Jean tidak sengaja mengagetkannya. Dengan spontan, gadis tersebut akan berteriak. Namun sayangnya, Jean-Baptiste menegap terlalu lama sehingga membuat gadis tersebut tewas. Sekaligus aroma harum perlahan-lahan mulai menghilang.
Don't run off like that. I'll kill you. Di malam itu, Jean Baptiste tidak mampu tidur. Kekuatan aroma dari gadis muda di malam itu membuatnya berpikir, mengapa dirinya dilahirkan dengan kehidupan yang begitu keras. Sekaligus, ia akan belajar bagaimana mempertahankan sebuah aroma. In Paris in those days. Paris, Prancis, adalah sebuah kota yang terkenal dengan banyaknya ahli parfum yang hebat. Salah satunya adalah Baldini, yang memiliki sebuah toko parfum di tengah jembatan. Namun kejayaannya sebagai ahli parfum terbaik terjadi di masa muda, yang berbanding terbalik dengan kondisinya saat ini. Baldini menghabiskan hari-harinya dengan menunggu pelanggan yang tidak pernah lagi datang. Called Amore and Psyche? You can smell it everywhere these days, monsieur. Pellicier. That's it. Let anyone come near me. I am thinking of creating something for Comte Veramont. Teresa! Tuan Baldini mengerjakan formula parfum yang sedang tren saat itu. Namun, ia telah kehilangan rasa terhadap susunan parfum tersebut. Menjelang malam, Jean Baptiste datang membawa pesanan kulit Baldini. Sekaligus, ia mengutarakan pendapat tentang formula parfum tersebut. Sesaat kemudian, Jean Baptiste membuktikan bakatnya dengan meracik parfum tren saat itu. Sekaligus, ia menciptakan parfum baru yang membuat Baldini terpesona. I'll give you 50 francs for him. Baldini akhirnya menebus Jean Baptiste dari Grima, lalu mengangkatnya menjadi murid, sekaligus Jean mengelola laboratorium Baldini. Secara ajaib membuat bisnis parfum Baldini menjadi lebih baik, bahkan lebih hebat dari bisnisnya di masa muda. Lalu untuk Jean, dirinya menerima ilmu dan rahasia dari seni wewangian yang mulai terungkap. What are you talking about? I have to learn how to capture scent. You mean preserve? You have to teach me that. Setelah mimpi semalam, Jean meminta Tuan Baldini mengajarinya menangkap dan mempertahankan suatu aroma. Lalu sebagai gantinya, Jean memberikan formula sebanyak yang Tuan Baldini inginkan. Pembelajaran dimulai dengan 10.000 bunga mawar yang direbus hanya untuk menghasilkan 1 on minyak esensial bunga tersebut. 1 single ounce of essential oil. Imagine, Jean-Baptiste. How dare you talk to me like that? You lied to me. Dengan keruguannya, Jean mencoba menyaring bau dari kaca, besi, tembaga, dan kucing peliharaan Baldini, sehingga menyadarkan Jean bila dirinya tidak mampu menyaring aroma dari kucing dan manusia. Akibat pernyataan Baldini, membuat Jean pingsan dan jatuh sakit. Saat terbangun, ia bertanya tentang cara lain menyaring sebuah aroma selain dengan alat buatannya. Dan Baldini menjawab, mungkin ada, dan hal tersebut dikenal dengan seni misterius enflorate. It is known as the mysterious art. What is it? Where else but in grass? How could I learn it in grass? Setelah sembuh, Jean Baptiste berangkat menuju Grasse, pusat dari kota parfum. Sebelum melakukan perjalanan, Jean membutuhkan surat pengantar agar nantinya ia mendapat pekerjaan di kota Grasse. Tuan Baldini bersedia membantu dengan syarat Jean harus memberikan 100 jenis macam formula. Away from the city, the happier he felt. He was able to breathe freely. Jean Baptiste berjalan menuju kota Grasse dengan bahagia. Ia memilih jalan melewati bukit dan pegunungan, lalu memutuskan istirahat sejenak. Tanpa apapun, hanya ditemani bebatuan dan ia sangat menikmati kesendiriannya. Hello?
Setelah sekian lama, ia lupa dengan rencananya menuju kota Grace. Saat terbangun, ia sadar tercium puluhan aroma dalam pakaiannya. Aroma pasir, batu, lumut, bahkan sosis yang ia santap minggu lalu. Namun satu-satunya aroma yang menghilang adalah aroma dirinya sendiri. Lalu ia sadar dirinya bukan siapa-siapa untuk semua orang dan ia takut akan dilupakan. Menjelang pagi, Jen melanjutkan perjalanan menuju kota Grace. Ia menunjukkan pada dunia bila dirinya adalah seorang yang luar biasa. Di tengah perjalanan, ia mencium aroma harum dari seorang gadis. Lalu Jen mengikutinya hingga menuju rumah gadis tersebut. Diperlihatkan juga gadis tersebut putri dari seorang bangsawan. Jean Baptiste bekerja di perkebunan bunga yang menerapkan seni Enflorec dalam memproduksi sebuah parfum. Lalu saat menjelang malam, seorang gadis muda kembali diculik dan menjadi kelinci percobaan bagi Jean. Sesaat kemudian, Madame Nouveau datang dan hampir mengetahui jasad yang disembunyikan Jean di balik tangki. Namun pastinya, uji coba untuk menyerap aroma dari gadis muda tersebut gagal. And my experiment was a failure. Menjelang malam, Jean Baptiste menyewa wanita tunasusila untuk diambil aroma tubuhnya. Namun melihat pisau tajam milik Jean, wanita tersebut takut lalu mengembalikan uang serta mengusirnya. Namun Jean membunuh wanita tersebut lalu melanjutkan pekerjaannya. Dan diperlihatkan juga, ia berhasil mengambil aroma dari wanita tersebut. Di kejauhan, Jean melihat sosok gadis cantik yang mempesona bernama Laura, yang memiliki aroma mirip gadis penjual buah yang ia temui dahulu. Namun karena Laura adalah gadis dari seorang bangsawan, maka Jean kesulitan untuk menculiknya. Lalu membunuh dua gadis lain dan seperti biasa, ritual pembuatan parfum berlanjut. Curfew? Setelah penemuan dua jasad seorang gadis, kota Grace menjadi gempar. Lalu yang unik dari semua mayat gadis tersebut adalah masih perawan. Di sisi lain, Jean Baptiste masih tetap melakukan pembunuhan demi obsesinya membuat parfum paling sempurna. These killings will not cease. Has incurred the sentence, murderer. This demon. Dirinya sangat yakin bila aroma dari tubuh Laura adalah penyempurna karyanya. Di sisi lain, Paus pemimpin gereja telah selesai dari khotbahnya. Ia menerima kabar bila sang pembunuh telah diringkus dan mengakui seluruh kejahatannya. Namun, Anthony menyangkal bila pembunuh telah ditangkap. Menjelang malam, penduduk kota Grace berpesta merayakan penangkapan sang pelaku kejahatan, yang kenyataannya menjadi keuntungan bagi Jean untuk menuntaskan obsesinya. Jean Baptiste akhirnya menargetkan Laura. Diperlihatkan juga sang ayah sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Menjelang malam ketika Anthony tertidur, ia bermimpi putrinya dalam bahaya. Pada kenyataannya, ancaman yang dirasakan Anthony terhadap putrinya adalah nyata. Terbukti dengan jendela kamar yang dibuka. Did you open the window?
Anthony lalu membawa putrinya keluar dari kota Grace. Di tengah perjalanan, ia membagi rombongan menjadi 2 kelompok. Anthony bersama Laura dan sisanya ke arah lain dengan membawa perbekalan. Walaupun rombongan terbagi, Jean Baptiste tetap menyusul dari belakang dengan mengandalkan indera penciumannya. Di sisi lain, di tempat tinggal Jean, Truot menemukan barang bukti pakaian dan rambut para korban pembunuhan Jean. North. This way. North! Dengan menghirup udara dalam-dalam, Jean berhasil menemukan aroma Laura yang berada di sebuah biara. Dengan pelaku asli masih berkeliaran, ditambah seluruh korban adalah gadis cantik seperti putrinya, maka sang ayah mempercepat pernikahan untuknya. Di sisi lain, Jean Baptiste dengan alat-alat pemparfumannya, ia berjalan memasuki kamar Laura, lalu satu hal yang pasti, yaitu Laura tewas seperti gadis-gadis sebelumnya. Menjelang pagi, Anthony tidak percaya melihat putrinya telah tewas. Dan diperlihatkan, Jean Baptiste telah menyuling aroma dari tubuh Laura. Menyelesaikan mahakaryanya sekaligus dirinya ditangkap oleh Anthony. I needed her. Why? Why did you kill my daughter? I'll be looking at you. Jean Baptiste diinterogasi lalu dikembalikan menuju kota Grace. Diperlihatkan juga seluruh penduduk kota akan menyaksikan eksekusinya. Dihadiri juga oleh Paus sang pemimpin gereja. Namun hal aneh terjadi. Jean Baptiste turun dengan setelan mewahnya. Lalu membuat sang algojo mengatakan bila orang ini tidak bersalah. He's innocent! Dengan sapu tangan dan beberapa tetes parfum, ia membuat seluruh penduduk kota Grace memujanya sebagai malaikat, sekaligus membuat para hadirin yakin bila mereka sedang berada di surga. Namun, Anthony yang berusaha melawan akhirnya tunduk karena menghirup aroma parfum dari Jean Baptiste. Masyarakat kota Grace terbangun dari mabuk yang mengerikan, di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai moral mereka. Kepolisian menjalankan investigasi baru lalu menangkap Truot karena telah menemukan barang bukti korban di belakang rumahnya. Setelah investigasi 14 jam, Truot akhirnya mengakui seluruh barang bukti korban, lalu ia dihukum dan kasus ditutup. The case was closed. Grenouille was already halfway back to Paris. Jean Baptiste akhirnya kembali pulang menuju Paris. Dengan setengah parfum yang ia miliki, ia mampu memperbudak siapapun bila ia mau. Grenouille entered the city through the Porte d'Orléans. On the 25th of June, 1766, Pukul 11 malam, Jean Baptiste memasuki kota Paris bersama kenangan lama tempat di mana ia lahir dahulu. Ia melihat beberapa gelandangan di sekitar api unggun. Ia menempatkan seluruh parfum kepadanya, lalu seketika membuat seluruh gelandangan memakannya, hingga tidak menyisakan satu apapun. Hai teman-teman, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir.
Jean Baptiste Grenouille akhirnya sadar bila parfum yang ia ciptakan tidak mampu mengembalikan sosok gadis yang telah ia bunuh sebelumnya. Sekaligus parfum tersebut tidak mampu mengubah dirinya menjadi sosok yang dicintai, seperti orang lain saling mencintai satu sama lain. Pada akhirnya, Jean Baptiste memilih tewas disantap para gelandangan dengan mengguyur seluruh parfum kepadanya. Untuk kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Lalu sebagai akhir kata, kami pamit undur diri. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.